Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Tiffany Putri dengan NIM 210501016. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis RPJMD Kepulauan Riau tahun 2022 untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemerintahan daerah. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu RPJMD. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 tahun masa pimpinan kepala dan wakil daerah yang terpilih. Dalam laporan Badan Anggaran yang disampaikan oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kepri, pendapatan daerah pada APBD Kepri tahun anggaran 2022 sebesar 3,480 triliun rupiah. Kemudian pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 134,93 miliar rupiah, sehingga pendapatan daerah menjadi 3,615 triliun. Namun, dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 garing PMK 07 garing tahun 2022 tentang dana insentif daerah untuk penghargaan kinerja tahun berjalan pada tahun 2022, Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan tambahan pendapatan daerah dari dana insentif daerah atau DID sebesar 18 miliar rupiah. Adanya tambahan tersebut membuat DID Kepri mengalami kenaikan dari 20 miliar menjadi 38 miliar, sehingga pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini pendapatan daerah Provinsi Kepri menjadi 3,633 triliun. Adapun dalam belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2022 ditetapkan sebesar 3.870 triliun. Pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 semula mengalami kenaikan sebesar 77 miliar atau naik 2%, sehingga belanja daerah naik menjadi 3.947 triliun. Namun, terdapatnya penambahan pendapatan daerah dari dana insentif daerah, maka belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 18 miliar, sehingga belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 menjadi sebesar 3.965 triliun. Khusus belanja daerah yang bersumber dari tambahan dana insentif daerah, alokasi anggarannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140 garing PMK 07 garing 2022 digunakan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi di daerah, antara lain melalui perlindungan sosial seperti bantuan sosial, lalu dukungan dunia usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah, serta upaya penurunan tingkat inflasi dengan memperhatikan pengaruh keutamaan gender dan pemberdayaan perempuan serta penyandang disabilitas. Dan anggaran ini akan dibagikan ke beberapa dinas terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertahanan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Dinas Sosial. Gubernur Kepri Ansar Ahmad kembali mengingatkan bahwa dalam pemakaian anggaran agar mematuhi peraturan perundang-undangan, prosedur tata kerja yang benar serta dipertanggungjawabkan dengan baik. Adapun daftar dinas-dinas yang mendapatkan anggaran seperti yang saat pertama Dinas Pendidikan 832 miliar, yang kedua Dinas Kesehatan 359,9 miliar, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 205,1 miliar, Dinas Sosial 20 miliar, Dinas Pekerja Umum, Penata Ruang dan Pertahanan 463,2 miliar, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 32 miliar, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 20 miliar, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan 29 miliar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 32 miliar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil 32 miliar, Dinas Perhubungan 89 miliar, Dinas Komunikasi dan Informatika 45 miliar, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 20 miliar, Dinas Penanaman Modal dan PTSP 16 miliar, Dinas Kepemudaan dan Olahraga 38 miliar, Dinas Kebudayaan 16 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 19 miliar, Dinas Kelautan dan Perikanan 54 miliar, Dinas Pariwisata 25 miliar, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral 25 miliar,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan 22 miliar, Sekretariat DPRD 159 miliar, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 36 miliar, Badan Keuangan dan Aset Daerah 685 miliar, Badan Pendapatan Daerah 112 miliar, Badan Kepegawaian Daerah dan Korpri 20 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 6 miliar, Badan Pengelola Perbatasan Daerah 4 miliar, Badan Penghubung Daerah 3 miliar, Inspektorat Daerah 35 miliar, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 35 miliar, Sekretariat Daerah 327 miliar, Biro Kesejahteraan Rakyat 110 miliar, Biro Pengadaan Barang atau Jasa 3 miliar, Biro Hukum 3 miliar, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah 3 miliar, Biro Perekonomian dan Pembangunan 6 miliar, Biro Organisasi 2 miliar, Biro Administrasi Pimpinan 10 miliar, dan terakhir Biro Umum 188 miliar. Di sini saya akan menganalisis di bidang pendidikan. Belanja fungsi pendidikan sudah ditentukan sekurang-kurangnya 20% dari APBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2022, Pemprov Kepri telah menganggarkan dana sebesar 875 miliar atau sebesar 22,20%. Dengan dana sebanyak ini, ternyata target capaian pada bidang pendidikan tidak menyentuh angka yang telah ditentukan. Target yang tidak tercapai yaitu pelaksanaan SPM bidang pendidikan, namun belum dilaksanakannya secara optimal. Terlihat dari dua indikator, yaitu yang pertama jumlah penduduk yang mendapatkan layanan MA, SMA, MK, yang kedua jumlah penduduk usia 4-18 tahun yang mendapatkan layanan SLB. Keduanya masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 100 tahun 2018. Penyebabnya yaitu RPJMD Provinsi Kepri pada tahun 2016 sampai 2026 belum mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan minimal pendidikan, sehingga penganggaran kegiatan pendukung SPM secara spesifik belum dapat dimuat dalam dokumen perencanaan baik itu di Renstra atau Rencana Strategis maupun RKPD pada tahun 2020. Penyebab lain tidak tercapainya target bidang pendidikan tersebut ialah korupsi dengan nilai tinggi dan aparat birokrasi yang tidak sepenuhnya diisi oleh orang-orang yang menekuni atau mengenyam fokus bidang pendidikan ketika masa kuliah atau pekerjaan tersebut. Baik, sekian terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekilafan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.